Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan terpadu dengan senjata presisi lintas udara jarak jauh dan serangan drone terhadap fasilitas industri militer, serta pusat pengintaian radio teknis dan pelatihan kelompok sabotase Angkatan Bersenjata Ukraina. Tujuan serangan tercapai. Semua target dinetralkan, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 21 September. Akibat serangan rudal Rusia pada malam dan pagi hari, kerugian besar terjadi di sejumlah wilayah Ukraina. Di antaranya di ibu kota Kiev, wilayah Lviv, wilayah Rivne, wilayah Kharkov, wilayah Cherkasy, wilayah Vinnytsia dan wilayah Khmelnytsky. Di situs resminya, Ukrenergo melaporkan dampak serangan rudal Rusia. Hari ini terjadi serangan rudal pertama terhadap infrastruktur energi Ukraina dalam 6 bulan. Laporan Ukrenergo terdapat kerusakan pada fasilitas energi di wilayah barat dan tengah. Akibat serangan tersebut, sebagian wilayah Rivne, Zhytomyr, Kiev, Dnipropetrovsk dan Kharkov terputus. Karena serangan dan alasan lainnya, 398 pemukiman tetap tanpa listrik di pagi hari. Tim teknisi bekerja ekstra mengembalikan kondisi kembali normal. Ukrenergo berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik dan mengelola aliran energi di Ukraina. Perusahaan ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga operasi tenaga listrik yang andal dan efisien di negara tersebut. Di Kharkov, serangan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap pabrik lapis baja Kharkov pada Sabtu lalu. Dilihat dari rekamannya, roket tersebut menghantam gedung salah satu bengkel produksi dan meledak di dalamnya. Di Cherkasy, serangan rudal Rusia menyasar sebuah hotel yang diklaim sebagai tempat tentara bayaran asing. Di Kyiv, gudang senjata menjadi target serangan rudal jelajah Rusia. Lebih dari 23 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Zaitsevo, wilayah Donetsk. Rusia berusaha merebut kembali posisi yang hilang di wilayah timur laut dan timur Andriivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Di wilayah tanggung jawab Unit Pertahanan Anti Pesawat, Tavria, di arah Marinka, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di wilayah Marinka di wilayah Donetsk. Di arah Melitopol, pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif, menimbulkan kerugian besar dalam tenaga dan peralatan pada pasukan penjajah, memaksa musuh mundur dari posisi pendudukan. Pembela kami berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotini di wilayah Zaporizhia. Pihak penjajah mengalami kerugian yang signifikan baik dalam hal tenaga kerja maupun peralatan, demikian keterangan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di zona tanggung jawab Sistem Pertahanan Rudal Anti Pesawat, Odessa, di arah Kherson, pasukan pertahanan Ukraina menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 10 serangan di area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 5 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh, 1 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer,
11 artileri, kompleks rudal anti pesawat, Strela 10, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 21 September Rusia total kehilangan 273.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 490 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.638 tank, 8.883 kendaraan tempur lapis baja, 6.137 sistem artileri, 781 sistem peluncuran roket ganda, 528 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.850 drone, 20 kapal, 8.670 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 911 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 475 pesawat terbang dan 249 helikopter, 7.020 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.016 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.154 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.473 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.281 unit peralatan militer khusus telah dikerahkan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!